Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam program apa nih ya? Pokoknya ngaco aja deh. Podcast yang sebenarnya lama banget kita nggak podcast, tapi kali ini alhamdulillah karena kebetulan kedatangan dua orang narasumber kita, yaitu pertama Ustadz calon doktor insyaallah. Amin. Amin. Ustadz Muhammad Az-Zahabi Basultan, dan satu lagi adalah Bang Rama Rizana, yang mana kedua orang ini sebelumnya adalah aktif di keorganisasian di Saudi, terutama untuk Indonesia. Gitu deh, Ustaz ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rama gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, senang banget nih ketemu di studio Bali Mengaji. Ini kita bahas apa nih malam ini? Apa yang ini? Bingung ya? Kita ngikut aja lah, ngalir. Ikut tuan rumah. Ikut tuan rumah. Siap. Gini, Ustaz. Kan kita tahu di Saudi salah satu yang paling banyak mahasiswanya adalah dari Indonesia, dan itu nggak banyak orang yang aktif di organisasi. Dan antum berdua nih aktif nih, apalagi antum katanya di Saudi 8 tahun ya, 8 tahun. Ustaz Zahabi berapa tahun sampai sekarang nih? Lebih lama lagi ya. Tahun ke-10. Tahun ke-10, Masya Allah. Itu gimana ceritanya sampai antum bisa join ke organisasian, dan suka dukanya di situ apa? Ya, kalau dari anak dulu nih, Satrawan. Ini senior kami sebetulnya. Masya Allah. Pak dosen ya, Pak dosen. Dosen di mana yang lupa ya? Karena dulu dia dulu aja. Taib. Iya, kebetulan Nana dulu di Saudi masuk ke Madinah itu tahun 2016 akhir. 2016 akhir. Iya. Jadi ya bisa dikatakan awal 2017 lah. Masuk S1, kemudian selesai pas COVID tahun 2021 kalau tidak salah anak selesainya, kemudian lanjut lagi S2 sampai hari ini. Ambil prodi apa? Ambil prodinya dulu S1-nya syariah atau hukum Islam ya kalau dikenal di Indonesia. S2-nya di kuliah dakwah wa tsaqafah Islamiyah. Ya, alhamdulillah kalau dulu karena masih ada nizam yang lama dulu, orang kalau daftar di Saudi itu dulu kan ngantrinya lama, percobaan kesekian kali mungkin. Anak percobaan ke-4 kali dari sejak lulus SMA. Jadi lulus SMA 2013 kalau tidak salah. Wih, lama juga ya? Ya, lama juga. Jadi sempat di Lipia dulu, Sempat di Lipia. Iya. Dengar-dengar dulu istilah gini, kan di Bali ini yang salah satu yang memberikan rekomendasi adalah Abah Antum. Ya. Dan orang yang direkomendasiin Abah Antum tuh semuanya udah masuk Saudi, maksudnya Madinah. Tapi Antum yang belum. Sempat ada rasa terkutip kecewa nggak? Ya namanya seperti itu ya perasaan ya. Pasti ada. Jadi tidak serta-merta gitu. Seorang ayah atau abah yang memberikan rekomendasi, anaknya bisa langsung lolos gitu. Serta-merta. Justru buktinya adik anak pun nggak diterima sampai saat ini pun nggak diterima. Anak saja mungkin diterima seperti itu. Adapun yang lain banyak, alhamdulillah yang dari Bali rata-rata banyak yang diterima. Dan itu lebih jauh di belakang dari antum ya, tapi diterima. Jauh ya. Dan tentu sistemnya untuk yang saat ini, sistem untuk masuk ke Saudi itu lebih mudah. Peraturannya pun juga regulasi pendidikan yang berubah-ubah. Yang saat ini sudah lebih teratur, jadi orang tidak perlu mengantri sangat lama misalkan. Sampai 3 tahun, hampir 4 tahun ya. 4 tahun itu baru keterima. Sekarang tentu regulasinya lebih singkat dan lebih baik seperti itu. Ini dari sudut pandang Ana dari yang kuliah syariah. Adapun mungkin Mas Rama dari kuliah umumnya di Ya, kalau saya berangkat itu 2014 Januari di Universitas mana? King Fahd University of Petroleum and Minerals. Budih. Panjang. Sekali nafas. Ya kalau bahasa Arabnya Di daerah mana? Di Dahran, di bagian timur. Jauh lah dari kalau kami ujung timur, Ustaz Zahabi ujung barat gitu. Masya Allah. Nah itu memang kalau dulu khusus S2, S3 dan bidangnya sains, teknologi sama ada manajemen. Cuman kayaknya baru mulai semester depan udah ada mahasiswa Indonesia yang S1. Kalau nggak salah lulusan Insan Cendekia apa ya? Kemarin sempat ramai di Instagram gitu. Gitu. Terus kalau tadi nyambung soal organisasi pelajar, sebenarnya awalnya karena memang di
Zohron itu atau Dahran itu dulu belum ada organisasi pelajarnya karena memang masih belum banyak orangnya ya, masih belasan waktu gabung itu. Terus ya kalau selorohan atau bercandaannya senior-senior itu katanya nunggu Rama baru ikut organisasi. Tapi yang jelas itu kalau masing-masing daerah kan ada organisasinya yang kami sebutnya Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. PPMI ya? Ya, PPMI cabang. Selebihnya kalau yang di Saudi ya karena ikut bantu waktu itu musyawarah besarnya, terus jadi perwakilannya Dahran, ya udah akhirnya gabung sampai akhirnya ya bantu di beberapa periode. Sampai ketemu Ustaz Habib juga ya berarti. Ya. Masya Allah. Terus suka dukanya nih jadi ikut anggota organisasi di situ gitu. Suka dukanya mungkin kalau tantangannya tantangan sih lebih tepatnya ya. Kalau di Saudi mungkin Ustaz Zabi kondisi terkini ya gitu. Cuman kalau dulu kan perkumpulan atau organisasi yang resmi ya itu rada susah atau bahkan nggak bisa ya di Saudi gitu karena kan sistem pemerintahnya kan kerajaan. Nah, makanya memang harus berhati-hati gitu. Ada beberapa kali gitu kejadian ada yang masang bendera terus dipermasalahkan. Bendera Indonesia? Enggak, bukan bendera Indonesia, bendera organisasi. Oh iya, enggak dipermasalahin. Enggak boleh emang. Enggak boleh gitu. Jadi bendera ormas lah. Ya paling ya kita kan organisasinya kan karena memang Saudi itu luas gitu. Jadi memang lebih banyak kita kegiatannya yang online, yang daring gitu. Bahkan jauh sebelum Covid ya orang-orang menggunakan Zoom dan sebagainya gitu. Kami dulu udah pakai Skype waktu itu. Almarhum Skype sekarang nggak ada Skype. Mungkin sekarang nggak kenal tuh. Kalau zaman sekarang nggak tahu ada Skype itu. Sekarang Microsoft Teams. Ya itu paling mungkin kalau agenda yang offline-nya ketika misalnya diundang kedutaan gitu atau KJRI kalau di Jeddah. Terus sama ya musyawarah besar gitu. Mubesnya gitu ganti kepengurusan LPJ baru luring atau offline gitu. Itu mungkin tantangannya ya. Kalau sukanya ya alhamdulillah jadi banyak tahu mahasiswa. Jadi kalau misalnya ke kampus mana aja mesti ada tempat nebeng buat nginep. Selebihnya juga banyak ya alhamdulillahnya bisa membuka beberapa jalan meskipun kayaknya sekarang jauh lebih banyak ya peluang orang Indonesia untuk belajar di Saudi. Kalau dulu kan masih terbatas kampus-kampus itu aja gitu. Madinah jelas. Terus King Saud University Riyadh, King Abdul Aziz University Jeddah, Qasim, terus juga Ummul Qura dan yang lain, Kaus dan sebagainya. Tapi sekarang udah lebih dari 20 bahkan 30 gitu. Termasuk dulu waktu saya bantu-bantu di PPMI ya itu pertama dan terakhir kalinya kayaknya sekarang. Itu pertama dan terakhir katanya. Ya, pertama terakhirnya untuk mahasiswa Indonesia yang belajar kedokteran. Di Sulaiman Ar-Rajhi, di Qasim. Nah, itu angkatan awal gitu. Bahkan sekarang belum ada lagi. Nah, itu kan dulunya kan untuk belajar kedokteran gitu atau kesehatan itu memang khusus untuk orang Saudi gitu. Tapi waktu itu saya dapat kabar kayaknya dulu di Royah kayaknya ya. Di Ar-Royah dulu. Di Royah pendaftaran dan seleksinya terus saya share karena memang waktu itu 2016-an 16-an itu memang banyak ada info-info yang nggak jelas gitu. Ini kuliah di Saudi ya selain Madinah gitu. Akhirnya saya cross check sampai akhirnya benar. Terus akhirnya alhamdulillah ada berapa gitu, ada sekitar lebih dari 8 orang 8 apa 10 orang yang semuanya kayaknya sekarang udah selesai gitu. Itu sih sukanya, jadi banyak bisa bantu info orang dan ya terusus untuk yang bidang non syariah kan jadi orang pada tahu gitu, nggak cuman belajar syariah aja gitu. Berarti ikut di organisasi ini sebagai jembatan bagi mahasiswa maupun yang ke atas gitu ya? Iya, karena banyak aja yang masih baru tahunya kuliah Saudi belajar agama ya. Iya, selama ini kan stereotip masyarakat tuh belajar Saudi agama. Padahal kan nggak semua, tapi beliau juga nih kan bukan agama, basicnya maksudnya yang formalnya. Yang formalnya kayak gitu. Masya Allah. Kemudian ini kan antum berdua agama, kemudian non agama tentang kutip, tapi bisa klop gitu di organisasi gitu kan? Gak mesti harus satu warna gitu. Ya karena sebetulnya kalau PPMI, kebetulan Ana sendiri nggak pernah di PPMI Saudi, Ana di PPMI cabang Madinah dahulu. Oh ada Saudinya, ada Madinah. Ada, jadi ya lebih daerah.
tiap daerahnya ada. Oke. Kemudian yang jauh lebih besarnya, musyawarah besarnya PPMI Saudi. Kalau di Mas Rama ini dia sudah sampai Saudi, bahkan level dunia juga sudah. Masya Allah, wih, agak tapi Pak. Ini mungkin pertama kali kita ketemu pas itu kita ada PPI dunia ini apa? Timur Apa yang Tengah. simposium? Simposium 17. ya, 2017 itu mungkin pertama kali. Waktu itu pertama kali nyampe Madinah, diajak ada kawan, ayo ikut gabung bantu-bantu ini simposium. Nah, itu ketemu sama beliau. Karena memang PPMI Saudi secara umum pun Madinah juga itu rata-rata sebetulnya asas organisasi ingin ta'awun, sebenarnya ingin membantu mengenalkan kembali Indonesia. Bagaimana Indonesia di Arab Saudi, misalkan kita makan budaya Indonesia dalam beberapa acara seperti Mahrojan sebagainya. Ataupun juga kita ingin mengenalkan Saudi ke masyarakat Indonesia agar orang-orang Indonesia dapatkan kesempatan gitu untuk mendapatkan pendidikan di Arab Saudi seperti itu. Jadi makanya mungkin kalau kita lihat kebanyakannya agenda-agendanya itu adalah pengenalan kampus, atau juga ada kegiatan sosial. Mungkin kita dahulu tahun 2018 ya kalau nggak salah, kolaborasi antara PPMI Madinah dengan Bali Mengaji waktu itu kita mengadakan safari dakwah. Ya, akhir sana kalau nggak salah. Akhir sananya dari Antum. Iya, Angkatan Ana dan kawan-kawan ada Azhar rahimahullah. Itu juga sampai hari ini juga ada beberapa agenda di beberapa Indonesia Timur, itu safari dakwah itu juga masuk agenda PPMI Arab Saudi juga. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Mas Rama ini pertanyaan nih. Antum kan dari basic non agama nih. Kemudian S1 di Indonesia, S2-nya di Saudi. Nah, ada culture shock nggak? Maksudnya kan kalau beliau memang basicnya memang agama. Jadi ke situ udah nyaman lah gitu. Nah, antum gimana? Maksudnya kan kepikiran orang nih, Saudi Islam. Ini seperti itu gimana tuh? Ya culture shock lebih ke emang kultur atau budaya belajarnya, saya nggak tahu ya secara umum. Cuma kalau saya bandingkan yang yang sebanding lah gitu S2 di Indonesia dengan S2 di Saudi gitu. Karena waktu itu ada teman yang juga S2-nya di Indonesia, sama-sama sipil gitu. Nah itu meskipun kelihatannya mata kuliah yang kami ambil cuma 3 satu semester, sedangkan kalau di Indonesia kan bisa sampai 8 ya satu semester, itu kayaknya nggak sesimpel itu. Cuman 3 kayaknya ringan gitu, ternyata enggak gitu, karena banyak tugasnya. Terus yang kedua mungkin meskipun dulu di Indonesia waktu S1 sudah lumayan bisa lah ya ngomong bahasa Inggris gitu, tapi kemudian kan di Saudi belajar teknik itu full bahasa Inggris gitu. Jadi full bahasa Inggris di Saudi. Bahasa Inggris. Anak kira Afan ya, anak kira bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau teknik sama sains bahasa Inggris. Iya. Nah, itu ketika ingat sekali presentasi itu awal-awal memang gugupnya bukan main, padahal sekelas itu cuma 6 atau 8 orang gitu. Jadi memang mungkin itu culture shock-nya itu. Ya karena memang kita nggak full, dulu waktu S1-nya juga nggak full bahasa Inggris ya. Cuman emang komunikasi udah cukup pede ngomong sehari-hari, cuman kan kalau memang full apalagi untuk presentasi kan itu beda sendiri pengalamannya gitu. Selebihnya ya karena apa-apa, terutama bidang saya sipil, terus lebih spesifik lagi transportasi itu nggak banyak mahasiswanya, jadi memang apa-apa lebih banyak ya sama teman atau sendiri gitu, jadi emang lebih mandiri sih. Kalau Salabi nggak ada kendala apa-apa ya masuk ke Saudi itu? Kita kan kalau culture shock pasti ada lah ya. Contoh misalkan waktu itu pertama kali nyampe musim dingin. Dinginnya bukan main Madinah. Nyeranya panas ya? Nyeranya panas, Win. Kalau kita mungkin orang Indonesia malah gurun, negeri gurun. Iya. Mungkin musimnya panas sama panas banget. Ternyata enggak, ada musim dingin juga di sana. Bahkan Madinah itu ya dinginnya bisa sampai 11 derajat. Kok di Bali mungkin melebihi bedugul lah mungkin. Kalau subuh sempat sampai 0 apa 1 ya? Pernah ya. Dingin banget tuh. Dingin banget. Dingin banget ya, panas. Kayak musim sekarang ini kan lagi summer. Lagi Soifiyah ini juga sampai 40 derajat lebih. Bahkan malam hari bisa 40 derajat. Tempat aneh pernah sampai 53. 53 berarti di Damam ya. Dahran. 53 panas sekali berarti. Itu dari segi cuaca ya, makanya memang ada hadis, Anda lupa konteksnya, intinya adalah bahwasanya Rasul mengatakan siapa yang sabar dengan cuaca Madinah maka ada ganjaran pahalanya.
Ya dari situ kita bisa mengingat, oh ternyata emang betul ya, emang orang-orang pilihan doang yang bisa sabar mendapatkan pahala keutamaan dari. Tapi kalau kita perhatikan ya, dinginnya Madinah sama dinginnya Mekah beda ya? Beda ya, karena Madinah ini dia lebih kering. Ini kalau kita 40 derajat di Madinah ini nggak keringatan. Kalau di Bali ini 30 derajatnya sudah keringetan terus ya, beda deh. Tapi Mekah tuh beda banget loh. Agak gitulah dinginnya gitu, nggak terlalu dingin banget lah. Ya, dari segi geografisnya juga kan berbeda ya. Kalau Mekah itu kan memang dia Diapit banyak gunung-gunung ya. Lembah. Ya. Madinah cenderung lebih datar. Lo pernah juga ada gunung terbesarnya, Gunung Uhud dan sekitarnya seperti itu. Masya Allah. Kemudian Mas Rama lagi marah nih. Setelah antum lulus, setelah 8 tahun, tapi maksudnya kenapa sampai 8 tahun di situ? Enggak, 8 tahun itu bukan studinya. Tinggalnya di Saudi kan ada kepotong sempat Covid juga ya kan 2 tahun Covid terus. Terus yang urusan lain lah, cuma efektifnya memang 4 tahun kalau. Tapi katanya kalau di Saudi kalau bisa lama-lama kuliah di situ gitu. Sebenarnya nggak tahu juga sih, mungkin sempat kepikiran kayaknya enaknya lama di Saudi gitu. Mungkin kayaknya malah terijabah makanya juga lama. Harusnya berdoanya yang mungkin yang lebih baik lagi cepat lulus tapi tinggalnya lama gitu. Tapi kenapa nggak langsung milih kerja di Saudi gitu kan? Enak tuh tanda kutip ya gitu. Sebenarnya ketika setelah lulus terus kan dikasih waktu itu masih perpanjangan izin tinggal atau iqomah gitu. Nah itu tuh sebenarnya nyari-nyari, termasuk ada salah satu perusahaan Indonesia ya perusahaan makanan lah gitu. Sempat keterima sebenarnya gitu. Di Saudi. Gitu. Cuman tantangannya adalah waktu itu nggak tahu kampus nggak ngizinin untuk transfer kafil sponsor gitu. Kafil ya. Waktu itu kayaknya awal-awal kayaknya mahasiswa itu udah bisa transfer kafil. Nah, cuman waktu itu tanya ke bagian kedutaan katanya bisa, cuman balik lagi tergantung kampusnya. Nah, kampus nggak ngasih waktu itu. Jadi ya sudahlah, mungkin memang jalannya nggak di Saudi kerjanya gitu untuk saat ini. Untuk saat ini ya, tapi kemungkinan ada balik Saudi. Ada sempat nanya-nanya dulu, tapi ya nggak tahu lah. Untuk sekarang ya apa yang ada. Coba tanya beliau mungkin ada. Udah sempat nanya ke dekan fakultas teknik waktu itu, tapi ya masih belum lah. Ya karena kita pun juga di Universitas Islam Madinah juga ada sebetulnya dosen dari Indonesia, dosen teknik ya. Iya. Ada sampai berapa? 3 orang kalau saya nggak tahu yang di Universitas Islam Madinah. Itu baru di kampus Madinah aja, belum lagi di kampus lain. Ternyata banyak juga. Kemarin sudah dirilis sama KJRI atau sama KBRI ya, daftar dosen-dosen Indonesia yang ada di Arab Saudi. Itu ada. Jadi kalau mungkin ada yang ingin jadi dosen teknik di Arab Saudi ataupun ini peluangnya juga. Pasal beliau nih, karena beliau sekarang dosen di UMS ya. Masya Allah, pulang dari Saudi jadi dosen. Selamat Pak dosen. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian Ustaz Habib, setelah antum lulus S1, kemudian lanjut S2. Itu langsung atau ada menunggu dulu nih? Biasa kita kalau di Universitas Islam Madinah itu setiap di semester akhir dia bisa mendaftar ke jenjang berikut. Semester akhir walaupun belum kelar ya? Walaupun belum lulus ya. Waktu itu Ana sudah semester 8, kemudian mendaftar di S2. Sama, tidak langsung diterima, tentu ada tesnya, tes tulisnya. Walaupun tanda kutip orang dalam gitu kan, orang dalam Madinah maksudnya. Iya, walaupun semua kayaknya harus alumni Madinah. Iya, semua juga sampai hari ini kayaknya masih harus alumni Madinah saja yang bisa masuk. Khusus syariah kayaknya. Ya, untuk yang syariah. Walaupun kalau tidak salah ada beberapa baru tahun ini ada yang diterima dari luar kampus Madinah. Tapi masih Saudi. Tapi dia sepertinya yang dari KSU itu sponsor sendiri gitu. Enggak, Atau dari Ummul Qura. Ada. Yang KSU kemarin? KSU anak kurang tahu ya. Ustadz ada mungkin ya. Yang nggak tahu Ustadz Rizal Madinah. Kan beliau di S1 di Madinah, S2 di Ummul Qura. Oh, itu ada. Balik lagi. Iya, balik lagi ke Madinah. Yang Ustadz dari siapa yang Jakarta kan lanjut ke S2 Madinah deh. Alumni Lipia kan? Kalau salah siapa? Itu beliau Zahir. Jurusan ekonomi. Bukan, jurusan bahasa Arab. Kalau nggak salah, Allahu a'lam. Boleh dikonfirmasi. Terakhir Ana terlambat sempat ketemu dengan silaturahmi, cuman belum lagi bincang-bincang lagi. Oh, Masya Allah. Dan hari ini antum bekerja di
Ya Setelah keterima S2, kemudian udah selesai S2 kan? S2 tinggal nunggu sidang. Tinggal nunggu sidang. Insyaallah. Dan antum sudah beberapa bulan atau beberapa tahun suhul atau kerja di museum di Madinah. Tempatnya di mana, Ustaz? Mungkin pemirsa nanya nih. Ya sejak 2 tahun lalu kebetulan diamanahi untuk jadi pengganti, awalnya jadi pengganti dulu. Badal lah awalnya. Jadi badal untuk di sana di museum biografi Nabi Muhammad SAW, Sirah Nabawiyah. Itu tempatnya, lokasinya persis di belakang gerbang 307. 307. Ya. Sekarang udah 3 digit ya, Dulu pintu 17. 307 itu berarti arah kiblat, persis di arah kiblat ya. Arah kiblat. Berarti yang dekatnya air Zam-Zam itu bukan? Air Zam-Zam tuh pengisian 310. 310 ya? Ya, Deket-deket lah, nggak jauh. Ya, ini museum ada di bawah naungan Rabithah Alam Islami. Jadi bukan hanya ada di Madinah saja, ada di Mekah sudah ada, kemudian di Maroko ada. Maroko ada? Ada di Somalia ada. Di Indonesia Rencana, Iya, enggak ya? rencana, Hampir. Allah alam, semoga nanti bisa terrealisasikan. Semoga. Cuman dari situ kan, setelah antum bekerja situ kan banyak pengalaman juga antum dapatkan kan? Maksudnya ketertarikan masyarakat terhadap apa, sampai Afa nih salah satu stasiun TV besar nih ngeliput antum nih. Masya Allah. Apa pas musim haji? Pas musim haji biasa kemarin ada yang datang karena fenomena kali ini kan banyak orang misalkan ibadah umroh atau haji datang cuman taunya hotel, masjid, atau hotel, masjid, bin Daud misalkan atau tempat belanja gitu kan. Jadi sekarang ini Masya Allah sebetulnya di sekitar Masjid Nabawi banyak sekali tempat-tempat yang bisa jadi edukasi gitu. Di antara tadi ada museum, jadi diharapkan mungkin jamaah umroh, jamaah haji ketika ke Madinah bukan hanya sekedar ibadah saya, tapi juga bisa mengenal kembali bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Banyak kok yang ketika kita menjelaskan di sana museum, akhirnya di ujung-ujung bilang, ya kenapa nggak dari hari pertama ke sini? Masya Allah itu. Kalau tahu di sini jadi telat. tahu Raudhah itu bagaimana dahulunya, kemudian ini posisi apa tentang tempat-tempat bersejarah. Jadi itu kebanyakan yang kami dapat feedback dari para peziarah yang datang ke museum. Tapi pada akhirnya mereka akan repeat lagi kan ke situ. Setelah mereka pulang dan datang lagi untuk umrah selanjutnya, mereka datang lagi kan. Iya, banyak juga yang seperti itu. Ingin mereview kembali. Kita juga kan beberapa ada yang diupdate juga informasinya. Karena kita di sana bukan museum kita memamerkan benda-benda gitu, enggak, tapi kita lebih pada digital museum. Jadi semuanya di sana digital. Bukan replika gitu ya? Bukan. Semuanya digital. Macam ada magic box, ada layar 3 dimensi misalkan menampilkan berbagai macam perabotan, atau macam miniatur bagaimana kondisi kota Mekah, kota Madinah masa di zaman dulu. Ya, atau macam ruangan apa ya kalau kita sebutnya ruangan 3D mungkin ya. Jadi kita seolah-olah dibawa masuk ke dalam situasi gambaran kamarnya Rasulullah SAW seperti itu. Masya Allah, itu pengalaman istilahnya dulu kan nggak ada nih kayak gini nih. Pengalaman baru mungkin bagi masyarakat yang umroh gitu ya. Terbilang baru. Walaupun sebetulnya sudah ada sejak tahun belasan tuh udah ada sebenarnya, cuman dulu ya terus ditutup pas Covid. Ya, yang ini yang tempat yang di bawah Rabithah Alam Islam ini baru buka 2021 kalau tidak salah. Cuman lebih modern teknologinya ya. Ya, seperti itu. Dan kita diajak seolah-olah kita berada pada zaman Rasul mungkin. Ya, seperti itu. Termasuk juga mungkin antum ini ya, ada sisi dakwahnya juga di situ kan. Ya, di sana kan kita banyak berinteraksi bukan hanya dengan orang Indonesia saja, tapi ada, kalau bahasa Indonesia ini ada orang Brunei, orang Malaysia, orang Melayu lah, orang Singapura ya, bahkan sebagian Thailand juga ada, sebagian Thailand itu ya. Gimana Thailand cara Selatan, mencari? nah, mereka paham bahasa. Oh, Pattaya kayak gitu. Ya, macam Pattaya. Pattaya apa sih? Salah ngomong kan? makanan itu. Pattaya nama makanan ya. Nasi goreng Pattaya. Pattaya. Tapi ada dari namanya Pattaya. Pokoknya Asia Selatan Thailand Selatan yang Thailand dekat dengan Selatan, Melayu. Ini mereka paham ya? Mereka paham. Banyak kita interaksi dengan mereka dan kita di museum itu berusaha mengambil jalur tengahnya lah gitu ibaratnya. Ada kita menampilkan hadisnya, riwayat Bukhari, Muslim, misalkan ayat Al-Quran seperti itu.
Dan kadang ada yang bertanya, kok di sini misalkan nggak ada benda-bendanya seperti itu ya. Benda-bendanya Mas Rasul kok di sana ada, di sini kok nggak ada. Ya kita berusaha menjelaskan kalau di sini kan di kota Nabi, kita berusaha menghindari perbedaan pendapat. Seperti itu kan banyak ulama yang berbeda pendapat. Ya kita ambil yang kalau bisa keluar dari khilaf kenapa tidak gitu kan. Bahasa-bahasanya kita harus yang bisa diterima oleh banyak pihak seperti itu. Ada nggak orang ketika berada di situ berusaha mengambil sesuatu untuk dijadikan tanda kutip nih tabaruk gitu? Gak ada ya, karena ruangnya modern. Oh, yang modern ya, bukan peninggalan Bukan gitu ya. peninggalan. Iya, jadi kebanyakan kita mendapatkan maklumat, informasi. Ada pernah kasus ana bawa jamaah Indonesia, terus ada tiba-tiba yang berpakaian pakaian ciri khasnya dia lah seperti itu. Seolah orang dikenal di situ lah Ya, gitu, di daerahnya. Nah, kemudian yang namanya kita bercerita tentang Rasulullah, tentu kita tak lepas dengan namanya istri-istri Rasul, sahabat-sahabat Rasul. Di antara kita di sana mengenalkan jasanya para wanita-wanita pada masa tersebut sahabat. Ada pekerjaannya. Nah, termasuk yang multi talentnya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Multi talent. Ya, multi talent. Beliau adalah ahli hadis, ya, ahli ahli pengobatan juga beliau, ahli fatwa juga termasuk beliau kan gurunya para sahabat. Nah, ketika Anda jelaskan itu, orang ini kayak sepertinya panas gitu dengernya kan, nggak suka dengan Aisyah gitu. Oh iya, Akhirnya dia paham maksudnya. kabur akhirnya gitu. Wih. Pernah seperti ada kasusnya. Ada kasus nggak tahan, nggak betah akhirnya walk out lah bahasa. Walk out. Tapi jujur waktu ini ke situ tuh diklasifikasikan wanita-wanita yang khusus bagian ini, bagian itu tuh ajib banget. Teman saya kayaknya nggak bisa dikopas ke Indonesia ya. Iya, mungkin belum. Sebetulnya ada sih buku-bukunya di bagian terakhir ada. Tapi itu bagus banget kalau bahas di Indonesia nih. khusus. Bagian perawat siapa, bagian ini siapa. Wah, ajib, Masya Allah itu. Iya, bisa jadi kajian khusus itu tentang ibu ummahat. Cuman belum bisa dikopas ya. Lebih pas sebenarnya kalau ada akhwat yang menyampaikannya seperti itu. Ada siapa ustazah, siapa yang dapat menyampaikan, jadi bisa pas lah. Bukan, maksudnya materinya dari situ tuh, dari museum. Soalnya anak lihat tuh Masya Allah tuh. Bisa aja ngurus di terjemahan bahasa Indonesia. Iya. Sudah ada sebetulnya. Tapi kan memang kebanyakan itu hanya hadis-hadis saja, jadi perlu ada pengembangan lagi. Ya Ustaz Zahabi nanti bawain gitu ya Ustaz Rama ya. Insya Allah. Kemudian Bang Rama, Mas Rama, kan kita melihat bahwa Saudi memang pusatnya Islam, ya kan? Kemudian antum kuliah di situ dari teknik. Pernah nggak suatu ketika antum berpikir ilmu yang antum dapatkan dari teknik itu ketika dikombin dengan Islam itu hasilnya Masya Allah gitu? Ada nggak kepikiran? Ada sebenarnya, tapi kalau di bidang saya material agak jauh ya. Mungkin kalau yang deket-deket paling nanti Ustaz Zahabi bisa koreksi ya. Sebenarnya dulu pernah ada satu mata kuliah yang mata kuliah pilihan perbaikan tanah. Nah, profesornya yang jelasin tentang ada tanah di Saudi, khususnya di daerah-daerah yang pengoboran minyak itu Sabha. Daerah Sabha namanya? Tanah Sabha namanya. Jadi ada salah satu hadis itu nanti kalau aku nggak salah Dajjal ya kayaknya nggak bisa masuk karena Sabha itu karakteristik tanahnya unik gitu. Kalau kemasukan air dia itu bukan lembek, tapi dia membal. Kayak ember. Oh, itu yang ember. Betul gitu ya. Kalau nggak salah ada hadisnya tentang Sabha itu. Selebihnya yang lain mungkin kayaknya banyak sebenarnya hadis-hadis yang kaitannya soal struktur ya. Cuman itu memang bukan bidang saya gitu. Saya lebih banyak ke transportasi gitu, jalan gitu. Tapi kalau sebenarnya banyak sih dari guru-guru saya, terutama yang di Indonesia itu, karena kan kebetulan kalau dari kampus Muhammadiyah itu kan mesti biasanya ketika nulis buku ajar itu harus ada memasukkan unsur al-Islamnya gitu, termasuk hadis-hadis. Masya Allah. Hadis-hadis atau ayat Quran yang terkait tentang itu gitu, itu ada. Cuman kalau saya masih belum lah gitu. Ya artinya kan saintis yang antum pelajari nggak ada pertentangan dengan Islam kan, justru sejalan. Sejalan. Insya Allah. Tanah apa? Tanah Sabha. Tanah Sabha. Coba cari dulu, mesti jelasin. Tanya pakar kebumian nih. Oke Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari kebetulan masuk juga ke kami gitu kan, informasi dari orang tua
yang mana mereka tuh menginginkan anaknya, kan anaknya mondok nih di sekolah agama lah, di pondok agama, kemudian mereka maunya si anak ini kuliah mesti harus di Madinah nih. Nah, gimana nih Ustaz menghadapi orang tua seperti ini? Karena orang tuanya maunya harus Madinah, atau paling enggak Madinah lagi gitu. Iya. Tentu Afan sebelumnya, karena kan beliau alumni Saudi juga kan, Iya. teknik sipil, teknik sipil ya awalnya apa? Siapa? Antum teknik? Sipil. Iya, itu gimana Sat? ya, Gimana jadi antum nanti? pertama mungkin kita sebagai orang tua kita harus meluruskan kembali niat memasukkan anak kita ke pondok gitu. Nah, tentu kan di antara kita memasukkan anak kita ke pondok, kita ingin agar anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, misalkan life skill-nya dapet, kan itu sebenarnya yang niat awal kita masuk pondok. Nah, kalau niat awalnya sudah pinginnya ke Madinah misalkan, kalau nanti nggak dapet, khawatirnya nggak ngedrop. Iya, itu dia. Karena yang perlu kita ketahui bahwasanya sekarang tuh banyak orang-orang yang putus asa gitu, lulusan kemarin kan habis kajian di Nur Muhammad. Banyak orang tua tuh kemarin pingin anaknya tuh masuk pondok, harus masuk pondok, kemudian harus kuliahnya di Madinah misal. Kemarin anak bilang, Bapak mau, ada yang kemarin curhat itu, Bapak pinginnya masuk mana anak Al-Irsyad, terus anaknya kalau nggak mau gimana resikonya? Ya uang saya hilang sih Pak. Ya sudah, berarti Anda harus cari alternatif lain. Kalau misalkan Al-Irsyad kan jauh tuh, Jawa Tengah. Ada Pak yang alternatif pondok yang lain yang dekat, yang bisa mungkin nanti dikunjungi, contoh Abu Hurairah atau kemarin apa pondok di Banyuwangi Imam Syafi'i apa ya? Imam Syafi'i. Atau misalnya kalau nggak bisa nih, anak emang nggak mau, ya jangan dipaksa, nanti takutnya nanti trauma sama bapaknya kan gitu kan. Kuliah itu ya nggak mesti di Madinah gitu. Betul Madinah adalah tempat para ulama, di sana banyak para ulama, masyayikh dan lain sebagainya. Tapi Madinah bukan satu-satunya tempat untuk belajar agama gitu. Di Arab Saudi sendiri itu banyak juga, di kampus-kampus lain sekarang sudah mulai terbuka. Nah, bukan hanya jurusan agama saja, jurusan yang umumnya pun juga sudah ada, baik Umum juga buka saat di Saudi, karena orang lihat taunya Saudi agama. Sekarang sudah mulai terbuka ya, karena mau nggak mau sudah era sekarang digital. Bahkan banyak sekali di kampus Madinah pun ada tentang cyber security, cyber itu kalau nggak salah mulai ya dipelajari juga. Kedokteran, teknik, kebanyakan teknik yang tahu, bahkan di Madinah pun juga ada yang teknik. Perikanan pun juga ada, kalau nggak salah. Ada perikanan sampai S3 dokter. Ya, tapi nggak di Madinah kan? Di Jeddah. Di Jeddah. Di Jeddah. Jadi intinya jangan kita sebagai orang tua memaksakan anak kita untuk ke Madinah. Madinah saja itu yang mahasiswa Indonesianya terbatas ya. Yang diterima maksimal yang Anda tahu terakhir kurang lebih sekitar 200 mahasiswa. 200 mahasiswa. Yang daftar yang Anda pernah tahu itu sampai ribuan. La ilaha illallah. Ribuan. Berapa pastinya wallahu alam, ada yang pernah mengatakan 8.000, 10.000. Tapi yang jelas yang diterima kisarannya 200, 250, nggak lebih dari itu. Jadi jangan kita menyempitkan hal-hal yang sebetulnya bisa peluangnya lebih besar. Ya. Kalau Anda sarankan kepada adik-adik kelas biasanya, ayo daftar Madinah, daftar juga kampus yang lain. Karena sekarang sistem penerimaannya juga membolehkan lebih dari satu kampus ya. Seperti itu. Misalkan pilihan pertamanya Madinah, kedua ada Ummul Qura mungkin, untuk SU gitu. Atau Qasim atau Abha. Ya. Banyak ya berarti. Sekarang orang-orang Bali, Masya Allah, yang dari Bali, kalau kita bicara konteks Bali, sudah ada yang di Jeddah, sudah ada. Di Qasim sudah ada. Sampai Abha ke ada. Najran ada. Abha ada. Jadi Masya Allah, peluang ini mungkin teman-teman dari Bali khususnya bisa menapaki mereka. Nggak mesti harus di Madinah. Nggak mesti harus di Madinah. Sebenarnya jangan berkecil hati teman-teman yang S1 misalkan belum dapat diterima di Madinah. Sekarang banyak juga kampus-kampus yang sudah disinggung tadi kan, yang membuka peluang S1, bahkan juga peluang S2 pun sekarang makin besar di Saudi. S2, S3 pun juga makin besar. Antum gimana? Ya, kalau saya juga balik lagi, soalnya saya pernah dengar cerita salah satu ustadz gitu. Beliau tuh Masya Allah sebenarnya dari segi kemampuan bahasa Arab udah mumpuni waktu itu, waktu beliau masa-masa daftar kuliah S1 dulu. Tapi kemudian ini cerita yang masyhur ya gitu, ustadz ini dikasih tahu sama Syekh waktu itu
masih zamannya Muqabalah ya. Udah antum udah udah punya kemampuan, ya udah ngapain belajar lagi di Madinah, langsung dakwah aja gitu. Tapi di satu sisi ada seorang yang bahasa Arabnya itu nggak bisa sama sekali, terus pas Muqabalah terus ketemu sama ustadznya, malah dia diterima gitu. Jadi memang Madinah dengar cerita itu banyak sekali ya, hal-hal yang tidak terduga gitu. Random lah istilahnya ya, kalau sekarang random. Bahkan mungkin kalau ditanya, kalau dulu ya, waktu sebelum sekarang udah terpusat di Study in Saudi, apa kriteria utama keterima di Madinah gitu? Kalau ditanya banyak orang, jawabannya mesti ya ujung-ujungnya takdir sih gitu. Ya rezeki-rezeki. So pasti itu takdir. Soalnya nggak ada yang resmi. Paling mungkin kalau dulu kan masalah ada soal distribusi daerah ya. Biasanya kalau daerah yang belum begitu banyak orang asalnya dari situ, misalnya Indonesia Timur, belum banyak. Nah itu biasanya katanya ada diprioritaskan gitu. Nah tapi balik lagi sebenarnya dengan sekarang sistem penerimaan mahasiswa di Saudi itu sudah terpusat ya, sebagian besar ya. Meskipun ada juga program-program dan kampus-kampus seperti misalnya KVPM nggak di Study in Saudi. Tapi PPM apa tuh? KVPM, kampusannya. Oh, King Fahd University itu. Oh, King Fahd, KF. KVPM. Panjang kalau Panjang deh. bilang panjangnya. Nah itu tadi seperti Ustaz Zabi sampaikan bisa lebih dari satu gitu. Dan balik lagi sebenarnya mungkin kalau bisa berbagi ke orang tua ya mungkin balik lagi ke kita posisikan diri kalau kita sebagai anak ya gitu. Ya kalau bisa sih tentu jauh lebih enak ketika anak itu kuliahnya yang sesuai dengan dia minati gitu. Passionnya gitu ya. Karena balik lagi sebenarnya nanti ya udah ada sih takdir tuh kan. Kita udah yang penting kita berusaha maksimal gitu. Dan saya jadi teringat mungkin nih pengalaman pribadi ya dulu saya tuh pengen banget malah justru sebenarnya HI hubungan internasional. Karena kan senang gitu. Terus waktu dulu kuliah mau daftar di UMI itu keterima HI sama teknik sipil, jalur yang berbeda. Nah terus ngobrol sama ibu gitu, sama Umi, bilang mending sipil aja gitu. Karena kalau dulu ya kan orang-orang IPA cenderungnya bisa lebih mandiri lah kerjanya. Masya Allah. IPA IPS. Kayak dulu lah. IPS jauh, IPA Pak, tinggi Pak. Ya kan orang taunya HI kan dulu di konsulat, jadi diplomat, itu kan kerja sama orang lah bahasanya ya gitu. Saya senangnya itu karena memang seneng jalan-jalan lah, pergi keluar gitu. Tapi akhirnya nurutin keinginan ibu, akhirnya ada aja jalan keluar kan gitu, S2 di luar gitu, alhamdulillah gitu. Jadi ya balik lagi mungkin nggak tahu mungkin anak-anak ya bapak ibu mungkin yang nyimak podcast ini mungkin belum rezekinya meskipun kita udah nyoba ya daftar Madinah dan yang lain. Mungkin bisa jadi suatu saat ada dapat yang pengganti yang lebih baik. Entah mungkin nanti S2-nya di Madinah atau bahkan mungkin nanti kalau misalnya dia kuliahnya bidang teknik misalnya atau science, atau nanti sampai S3 dia di mana gitu, terus nanti akhirnya jadi dosen di Madinah kan kita nggak tahu ya. Rezeki yang penting kan sebenarnya kan nyoba aja semuanya gitu. Dan ya terakhir pesan papa saya selama hal itu dicoba apalagi gratis ya coba aja gitu. Beasiswa lah. Beasiswa. Daftar aja karena kan kita nggak tahu ya kita ya kayak sekarang aja saya mau S3 aja nih masih udah puluhan aplikasi belum ada yang tembus nih. Makanya mungkin sama juga dengan adik-adik yang sekarang lagi SMA atau lagi mondok gitu ya nanti mau kuliah karena ya kita nggak tahu ya rezeki itu tapi yang jelas kan kita mencoba. Masya Allah. Ustaz Zabi menyambungin tadi yang disebutkan ke passion anak, terutama tadi Pak Ustaz Rahman juga bilang. Jadi ketika di pondok itu, antum kan dulu sekolah nggak pure banget sekolah agama kan, karena di situ ada ilmu umumnya juga. Dan di situ kan sudah kelihatan passion si anak kemana, gitu kan? Misalnya ke dunia, misalnya atau ke teknik atau segala macam. Nah, basicnya kan memang di pondok agama. Ketika dia misalnya pengen nyari hal itu di Saudi bisa banget kan? Oh sangat bisa banget. Kalau menurut Ana sangat bisa banget. Tentu sudah banyak contohnya, mungkin ada beberapa asatid yang sekarang pun juga terkenal itu basic mereka ternyata pas di Arab Saudi juga kuliahnya jurusan umum. Iya ada beberapa. Ya, termasuk senior yang mengubah rencana saya kuliah dari Amerika ke Arab Saudi ya Ustaz Abdul Twasikal karena habis ikut kajian beliau itu Antum mau ke Amerika dulu? Dulu sempat. Ya maksudnya kan kalau teknik kan
yang bagusnya kan kampus topnya Amerika. Terus tahu Ustadz Abduh kuliahnya teknik kimia, oh ada teknik Ustadz di Saudi gitu. Tapi ya Masya Allah beliau juga. Dan beberapa ustadz juga dulunya nih apa nih, mungkin di kampus Indonesia justru umum banget kan? Iya, nyampe sana malah belajar agama. Kebalikannya ada. Masya Allah. Artinya tidak bertentangan artinya gitu. Justru banyak kesempatan mungkin seperti misalkan kuliah. Ada sekarang pun ada mahasiswa Indonesia di Madinah yang dia jurusannya teknik. Ya, paginya dia ngampus teknik, sorenya dia ada halaqah di majelis masyayikh haram. Itu mungkin realita yang bisa kami lihat. Ya kalau asatidz yang lain mungkin di Riyadh mereka dahulu ada jam khususnya dengan masyayikh yang ada di Masjid Riyadh juga. Setidaknya sebagai orang tua jangan memaksakan kehendak orang tua agar mengikuti apa kata orang tua gitu kan. Betul. Harus dilihat passion anak segimana. Mana yang jelas si anak sudah punya basic agama. Karena namanya anak sudah usia balik, usia kuliah, mereka tentu ada pilihan, pandangan ke depan. Kita sebagai orang tua tentunya memfasilitasi hal tersebut. Dan nggak semua anak harus jadi ustadz. Itu intinya. Ya, paling tidak yang paling wajib itu adalah basic agama. Tauhid itulah hal yang basic. Basic banget. Tentang pemahaman tentang sholat, tentang rukun Islam. Itu adalah hal-hal basic yang kalau dulu di pondok itu sudah harus dikuasai. Mau jurusan apapun, mau dia jurusan agama ataupun jurusan IPA, itu hal basic harus dikuasain. Harus dikuasai. Selebihnya silahkan mau ambil apapun. Nah ini dia masalahnya, sebagian orang tua ini kurang paham hal seperti ini ya. Maunya harus jadi ustadz. Kan dilihatnya ustadz sekarang kan beda sama dulu kan. Kalau dulu kan kita tahu seperti apa ustadz. Dan sekarang beda banget gitu kan. Nah itu Masya Allah. Pak Rahman, tadi sebelum kita mulai podcast, kita makan siang dulu kan. Enak nggak? Enak, alhamdulillah. Nah ini nih sponsornya nih, ini Ustaz Hamid datang telat nih sama Mirsa. Gue juga nanti insya Allah beliau bawa. Insya Allah. Sudah ada halal, walaupun dia masakan khas Bali, tapi insya Allah sudah halal. Gitu. Tapi Ustaz Zahabi, Bang Rama, jazakallahu khairan sudah mampir di studio Bali Mengaji, sudah bercerita panjang lebar tentang bagaimana seperti apa di Saudi antum kuliah, jurusan agama, jurusan umum, bisa klop gitulah. Jazakallahu khairan, semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Mungkin ada kata terakhir Ustaz Zahabi buat Pak Rama juga, untuk orang tuanya terutama nih, atau anak-anak juga nih yang mau kuliah. Ya dimanapun kuliahnya, apapun kuliah tetap harus belajar agama. Tuh jangan lupakan belajar agama karena itu menjadi pondasi sangat penting. Mau kuliah ekonomi, kuliah teknik apapun, tetap belajar agama, hadir di pengajian, asatidz, masyayikh itu adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan sampai akhir hayat. Masya Allah. Itu. Dari Ya kurang lebih sama sih, termasuk juga teman-teman saya waktu itu ya gitu. Meskipun kami kuliahnya juga bukan bidang agama, ada aja majelis-majelis itu. Balik lagi sebenarnya tergantung kita niat kita sih gitu. Nyarinya apa gitu. Karena ya kalau misalnya mungkin kayaknya nggak usah jauh-jauh ya, kita di Indonesia aja kalau niatnya belajarnya hanya tempat tinggal ya akan dapatnya itu aja gitu. Apalagi kalau keluar negeri dengan waktu yang nggak lama, ya kalau misalnya baik lagi mungkin kalau ke orang tua mungkin ya tadi seperti Ustadz Zahabi sampaikan, fasilitasi dan ngarahkan gitu. Memang dari awal di rumah gitu ataupun nanti di pondok kan tentu butuh bimbingannya orang tua. Sebenarnya baik lagi ke arahan orang tua gimana gitu. Karena nanti dimanapun kuliahnya, yang penting si anak udah ngerti gimana caranya mengambil keputusan, milih mana baik mana yang buruk gitu. Karena kan bahkan dimanapun ya kalau misalnya kita nyarinya yang nggak baik ya nanti akan dapatnya juga nggak baik gitu. Sesuai niat berarti. Sesuai niat gitu. Baik, Masya Allah, pemirsa, demikian ya perbincangan kita. Seru sebenarnya, cuman waktu membatasi. Syukuran Ustaz, jazakallahu khairan. Wah, jazakallahu. Pak Ram juga, Masya Allah, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Kita sudahi saja pertemuan kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.